Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Sebelum kami membahas putusan dakwaan, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Iron Fajrul Aslami, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 1. Saya sendiri, Samsul Anwar. Dan yang kedua ada Ana Elmira Hawa. Yang ketiga ada Bapak Hendra Lukito. Kami di sini akan membahas kasus putusan tindak pidana korupsi. 1. Identitas terdakwa. Nama Nur Selamat bin Dasmad. Tempat lahir Tegal. Umur atau tanggal lahir 54 tahun garing 28 April 1968. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal Desa Gumalar, RT 001 RW 001, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Agama Islam. Pekerjaan swasta. Kepala Desa Gumalar, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, periode tahun 2012 sampai dengan 2018. 2. Dakwaan. Terdakwa dilaporkan di Polres Tegal dengan berkas perkara BP garing 65 garing 9 Romawi garing 2021 garing Reskrim pada tanggal 27 September 2021 atas nama tersangka Nur Selamat bin Dasmad. Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal di Selawi dengan surat dakwaan nomor PDS 01 garing Selawi garing RP.9 garing 10 garing 2022 pada tanggal 20 Oktober 2022. Akibat perbuatan terdakwa yang telah menyewakan tanah kas desa, tidak menyetorkan hasil sewa tanah kas desa, dan menggunakan uang hasil sewa tanah desa dengan total sebesar Rp50.400.000. Secara berkelanjutan, sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 dan menggunakan dana anggaran kegiatan pekerjaan infrastruktur Desa Gumalar tahun anggaran 2017 yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebesar Rp139.965.000. Untuk kepentingan pribadi, terdakwa telah memperkaya diri terdakwa sendiri setidak-tidaknya sebesar Rp190.365.000. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perbuatan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP. 3. Putusan. Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang nomor 84 garing PID.SUS strip TPK garing 2022 garing PN Semarang tanggal 25 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Nur Selamat bin Dasmad tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer. 3. Menyatakan terdakwa Nur Selamat bin Dasmad tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah Rp100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5.
menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp73.494.000. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan. 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 8. Menetapkan barang bukti seperti pada tuntutan jaksa penuntut umum tersebut nomor urut 1 sampai dengan 22 sesuai dengan tuntutan jaksa atau penuntut umum. 9. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp500. 4. Pihak yang terlibat. 1. Pengadilan Negeri Bandung. 2. Pengadilan Negeri Semarang. 3. Pengadilan Negeri Surabaya. Penuntut umum Mustafa SH selaku pembanding atau penuntut umum. Majelis Hakim. 1. Pakih Yuwono SH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua. 2. Prasetyo Ibnu Asmara SH MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang. 3. Muhammad Juanda SH MH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang. 4. Kristiawan Sabto Budi SH sebagai panitera pengganti. Kasus ini bermula dari terpilihnya Nur Slamet bin Rasmat sebagai Kepala Desa Gumalar, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal periode tahun 2012 sampai tahun 2018. Berdasarkan surat putusan Bupati Tegal nomor 141/1188/2012 tanggal 1 Desember 2012 dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 bertempat di kantor Desa Gumalar Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal pada masa jabatan terdakwa Nur Slamet bin Dasmat dari tahun 2012 Kaur Keuangan dan Kaur Umum kosong. Untuk sekretaris dan gumelar dijabat dari unsur PNS, tidak mendapat bagian hasil sewa tanah kas desa. Tanah kas desa yang disewakan terdakwa dari tahun masa jabatannya sebesar Rp50.400.000 dan diperuntukkan diri sendiri terdakwa dan dilanjut dari anggaran desa Abdes sejumlah Rp504 juta. Untuk kegiatan inventaris jalan dibayarkan untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp127.500.000. Kepada saksi Agus Sugiarto potongan pajak 11,5%, potongan BAP 5%. Dan sisanya diperuntukkan untuk infrastruktur varigisasi namun hasilnya fiktif dari alias mangkrak. Berdasarkan Peraturan Menteri 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa. Pasal 14 ayat 1, hasil pemanfaatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, 8, 9, 10, 11, 12 dan pasal 13 merupakan penerimaan atau pendapatan desa. 5. Pasal 14 ayat 2, penerimaan desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 wajib seluruhnya disetorkan pada rekening desa.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset dan pada 18 hasil pendapatan sebagaimana pasal 12, 14 dan pasal 15 merupakan pendapatan desa yang wajib masuk ke rekening desa. Analisis hukum dari dakwaan Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal nomor dakwaan PDS 01-9-9/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022. Secara primer, terdakwa Nur Slamet bin Daswat tidak cukup bukti yang menguatkan dukungan memperkaya diri dan dibebaskan dari dakwaan memperkaya diri, dan meyakinkan terdakwa Nur Slamet bin Daswat tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan subsidiar. Ketentuan pengadilan mengadili menerima permintaan banding yang diajukan jaksa penuntut umum tersebut mengubah putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai alasan atau pertimbangan pembuktian unsur-unsur memperkaya diri dalam dakwaan primair, kualifikasi tindak pidana, dan besarnya pidana tambahan membayar uang pengganti yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Nur Slamet bin Dasma tersebut di atas tindak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair. 3. Menyatakan terdakwa Nur Slamet bin Dasma tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 190.365.000 rupiah. Jika terpidana tidak membayar pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putus pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat dan jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka pidana dengan pidana penjara selama 1 tahun. 6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 8. Menetapkan barang bukti berupa 1. Bandal Peraturan Desa Nomor 1 tanggal 1 April 2017 tentang APBD Des tahun 2017 Desa Gumalar, Kecamatan Adiwerma, Kabupaten Tegal. 2. 1. Lembar surat perintah membayar SPM nomor 6 membayar SPM Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Saudara Nur Slamet DM selaku Kepala Desa Gumalar asli. 3. 1. Lembar surat pernyataan kesanggupan tanggal 24 Oktober 2017 tentang kesanggupan melaksanakan pekerjaan pengasapan dan favigasiasi yang ditandatangani oleh Saudara Nur Slamet DM selaku Kepala Desa. 4. 1. Lembar fotokopi pernyataan tanggung jawab belanja TPKD bidang pembangunan desa kegiatan pembangunan jalan Vaping. 5. 1 bendal fotokopi daftar survei harga TPKD jalan Paping. 7. 1 lembar fotokopi pernyataan menyediakan Paping Blok dari Saudara Arif selaku pemilik TB Margorejo PTKD Pembangunan Jalan Paping, Desa Gumalar, Kecamatan Adiwerma, Kabupaten Tegal, tahun anggaran 2017, tanggal 21 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Saudara Nur Slamet. 10. 1 lembar fotokopi surat permohonan pencairan dana desa tahap 1 60% Desa Gumalar, Kecamatan Adiwerma, Kabupaten Tegal, bidang pembangunan desa kegiatan pembangunan Jalan Paping RT 11. 1 lembar fotokopi surat permohonan pencairan dana. 12. 1 lembar fotokopi surat permohonan pencairan dana. 13. 1 bandel fotokopi rencana anggaran biaya favigisasi jalan Desa Gumalar, Kecamatan Adiwerma. 14. 1 bandel fotokopi rencana anggaran biaya favigisasi jalan Desa Gumalar, Kecamatan Adiwerma.
15. Satu bendal fotokopi rencana anggaran biaya navigasi jalan desa Gumalar. 16. Satu bandel surat keputusan Kepala Desa Gumalar nomor 6 2017 tentang penunjukan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat BKK Kabupaten Tegal cabang Adiwerma sebagai pemegang rekening kas umum Desa Gumalar. 17. Satu buah fotokopi buku inventaris tanah Desa Gumalar Kecamatan Adiwerma. 18. Satu bendel fotokopi surat keputusan Bupati Tegal nomor 14 tahun 2018 tanggal 21 September 2018 tentang pemberhentian Saudara Nur Slamet dari jabatan Kepala Desa Gumalar Kecamatan Adiwerma Kabupaten Tegal. Fotokopi surat keputusan Bupati Tegal nomor 14 2012 tentang pemberhentian Saudara Muhammad Sahuri sebagai Kepala Desa Gumalar dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih Desa Gumalar Saudara Nur Slamet sebagai Kepala Desa Gumalar Kecamatan Gumalar dikembalikan kepada pemerintah Desa Gumalar melalui Kepala Desa Gumelar. 21 lembar kwitansi asli yang berisi telah terima dari Agus Sugiarto uang sejumlah 57 juta rupiah untuk pembayaran kasbon proyek dana desa tahun anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Nur Slamet bermaterai di Gumalar tanggal 6 bulan 10 2017. 21. Satu buah buku tulis merek Fashion Design dikembalikan kepada Saudara Agus Sugiarto. 22. Uang tunai sebesar Rp116.871.000 dengan perincian sebagai berikut. Uang kertas pecahan Rp100.000 berjumlah 1068 lembar. Uang kertas pecahan Rp50.000 berjumlah 201 lembar. Uang kertas pecahan Rp20.000 berjumlah 1 lembar. Uang kertas pecahan Rp1.000 berjumlah 1 lembar. Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti pengembalian kerugian keuangan negara. 5. Mengembalikan biaya perkara kepada terdakwa dalam 2 tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp50.000. Kesimpulan. Dari semua uraian yang telah dipaparkan, maka kesimpulan dari tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa dalam segala tindak yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa. Begitu banyak fenomena kasus yang menjerat aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan dana desa. Yang paling banyak terseret kasus tipikor pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa. Korupsi menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat, menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Dan korupsi berdampak pada psikologis orang dekat. Pemberantasan tipikor dapat dilakukan dengan upaya pencegahan preventif, upaya penindakan koartif, upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa, dan upaya edukasi LSM, lembaga swadaya masyarakat. Saran, menanggapi kesimpulan terkait tindak pidana korupsi yang banyak menyeret kepala desa, maka peningkatan dan kualitas SDM sangat diperlukan dengan pelatihan dan pemahaman mendalam terkait regulasi dan teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan yang diperuntukkan untuk semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya kepala desa.